Nah, ini ada yang kita bacakan surat untuk DPR Komisi 3. Jadi kami mengirimkan surat ya. Dan surat ini mungkin akan kami layangkan Senin atau Selasa, tapi sesungguhnya surat sebelumnya itu sudah pernah dilayangkan dan belum ada tanggapan dari Komisi 3 DPR mengenai permintaan untuk menggelar RDPU atau rapat dengar pendapat umum. Nah, kami tidak tahu kenapa mereka resisten untuk mendengarkan keluhan rakyat, karena ini kan menurut saya ya harusnya diakomodir. Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, seperti yang kita tahu sahabat ya, bahwa sesungguhnya perjuangan Refly Harun CS ini sungguh-sungguh luar biasa, bahkan sampai ke DPR RI. Jadi sejak bulan Januari itu dia bersurat ke DPR RI, khususnya Komisi 3, agar diterima untuk melakukan rapat dengar pendapat sahabat. Tetapi sampai hari ini hal itu tidak digubris dan kembali dia akan melayangkan surat lagi agar bisa diterima, karena merasa bahwa dia adalah rakyat yang tersolimi, yang membutuhkan pengayuman dari DPR. Dan ini apalagi kalau bukan soal ijazah Pak Jokowi. Dan anehnya karena kemudian hal ini ditanggapi langsung oleh anggota DPR RI dari fraksi PDIP, yang saya kira ini di luar dugaan kita sahabat. Dia pasang badan terhadap ijazah Pak Jokowi, bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan tidak perlu Pak Jokowi untuk membuktikan itu. Karena faktanya Pak Jokowi sudah dilantik mulai dari wali kota, gubernur, presiden, dan semua lembaga-lembaga yang berkepentingan di dalamnya itu mensahkan bahwa ijazah itu asli. Karena kalau tidak asli kan tidak mungkin diloloskan menjadi calon presiden. Nah, pada sisi ini kelihatan betapa lemahnya sebenarnya posisi Roy Panci CS, dan itu bocor sendiri oleh Refly Harun sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya, ini coba kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Refly Harun dan bagaimana politisi PDIP Arya Bima itu secara tidak langsung menampol congor daripada Refly Harun CS. Ini dia videonya. Komisi 3 DPR Komisi 3 DPR gitu ya. Gimana? Tolong ini ada rakyatmu yang meminta untuk diadakannya rapat dengar pendapat umum, dan sudah kami ajukan sejak tanggal 17 Januari. Pada waktu itu masih atas nama Bala RRT. Nah, sekarang prinsipal yang mau mengajukan ya, di wahai Komisi 3, terima kami, dengarkan kami ya. Gini, kasus ini kami merasa bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam memproses kasus yang menersangkakan Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Karena ini kami membutuhkan wakil rakyat kita ya untuk menyampaikan unek-unek dan lain sebagainya. Nah, sayangnya hingga hari ini belum ada. Ini ada surat, tapi karena aslinya tentu yang ditandatangani itu basah, ini yang konsep suratnya ya. Jadi surat ini sudah kita sampaikan. Coba ya. Oke, coba kita bacakan. Apa sih? Ini ya. Lama. Ada di RH dulu ya. Coba di RH dulu. Nah, ini ada yang kita bacakan surat untuk DPR Komisi 3. Jadi kami mengirimkan surat ya. Dan surat ini mungkin akan kami layangkan Senin atau Selasa, tapi sesungguhnya surat sebelumnya itu sudah pernah dilayangkan dan belum ada tanggapan dari Komisi 3 DPR mengenai permintaan untuk menggelar RDPU atau rapat dengar pendapat umum. Nah, kami tidak tahu kenapa mereka resisten untuk mendengarkan keluhan rakyat, karena ini kan
menurut saya ya harusnya diakomodir. Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Pak yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini. Gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Maka yang memang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Jadi saya kira semakin jelas sahabat ya, betapa mereka semua ini sangat terpojok. Tidak ada ruang sama sekali bagi mereka untuk bisa mendelegitimasi Pak Jokowi, apalagi kalau mau melibatkan lembaga negara, karena lembaga-lembaga negara inilah yang dulu menjadikan Pak Jokowi sebagai orang yang dilantik menjadi presiden, wali kota ataupun gubernur. Oleh sebab itu, kenapa sampai hari ini DPR RI itu tidak menggubris mereka? Saya kira jawabannya sudah jelas, bahwa orang-orang di DPR RI percaya bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Kalau kita melihat perjalanan mereka kan luar biasa. Dia pernah ke Komnas HAM, pernah ke apalagi Kompolnas, macam-macam lah. Jadi hampir seluruh lembaga-lembaga di Indonesia ini itu dia pernah datangi. Dan bahkan lembaga internasional, Transparansi Internasional pernah dia libatkan bagaimana supaya ikut terlibat di dalam diskursus ijazah ini. Nah, entah kenapa Dr. Tipa yang dulu kita dengar santer mau mengadu ke Donald Trump sampai hari ini hal itu dia tidak wujudkan. Ya mungkin karena dia tahu bahwa Donald Trump sibuk perang dengan Iran sahabat ya, jadi dia menunda itu. Nah, apa yang saya mau gambarkan dari konteks video ini, bahwa posisi Roy Panji CS itu sangat lemah, dan hal itu dibongkar sendiri oleh Refli Harun. Jadi anggota DPR RI saja, Komisi 3 ya, yang membidangi soal hukum, itu tidak menggubris mereka. Karena mereka sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang ini semua, ini hanya dendam husumat, ini hanya politis yang tidak berbasis pada keadilan, kejujuran. Jadi kebohongan yang mencoba dia bingkai seolah-olah bahwa ini adalah perjuangan sejati. Oleh sebab itu wajar kalau DPR yang merupakan wakil kita, yang seyogyanya akan mengayomi perjuangan mereka, itu menutup diri sahabat. Tidak enak saja kalau mereka ini ditolak secara terang-terangan. Nah, kita sudah dengar sendiri bagaimana pernyataan dari orang PDIP sendiri, yang notabene-nya PDIP ini adalah partai yang memiliki dalam tanda petik ya dendam terhadap Pak Jokowi. Tetapi itu tetap pasang badan mengatakan bahwa tidak boleh Pak Jokowi yang membuktikan bahwa ijazahnya asli. Tapi harus lembaga-lembaga itu yang dituntut. Dan lembaga-lembaga itu juga kan sudah dituntut. Tapi apa hasilnya sampai hari ini? Ada yang ditolak malah kan. Gugatan-gugatan CLS di mana-mana itu ditolak sahabat. Artinya apa? Legal standing mereka tidak ada untuk itu. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita bahwa mereka semua ini hanyalah pembohong besar yang mencoba membungkus seolah-olah ini adalah merupakan perjuangan untuk keadilan, sebuah perjuangan untuk rakyat, padahal rakyat yang dia klaim itu adalah rakyat Refli Harun yang secuil itu, yang emak-emak itu pun sudah tua semua yang selalu ikut-ikut itu sahabat. Nah, kasihan juga itu mereka, tidak tahu dibayar berapa ya, kenapa dia mau ikut-ikut mensupport Roy Panji CS maupun Refli Harun.
Kasihan sekali itu mereka, tidak tahu bagaimana nasib keluarganya itu. Tidak ada ini keluarganya yang melarang itu, yang selalu pakai jilbab pink ya, pink kemana-mana itu. Ada di Rakyat Bersuara, setiap demo, setiap press konferensi, ada berjajar itu di belakangnya semua itu. Kasihan sekali, saya sebenarnya miris betul melihat orang-orang tua kita dipecundangi seperti itu. Luar biasa sahabat, ini diskusi jasa, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pencerahan buat semuanya bahwa Ki Bulang Ruit Panji CS selama ini memang betul-betul hanyalah omong kosong, karena sekelas DPR RI saja tidak percaya dengan mereka dan tidak mau melayani mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.